Kalau kita bilang gerakan coblos semua, sebenarnya dua hal. Yang pertama, sistemnya salah, ya, ulang. Sistemnya salah, tokohnya buruk. Dia berani menegakkan keadilan, bukan berani bela keluarga. Bukan bilang anaknya nebeng, hukum berlaku sama di depan semua. Anaknya boleh bilang nebeng, nebeng apaan kalau pakai dulan lo bilang nebeng? Otak lo di mana? This is talking about data, this is talking about number. Ini bicara tentang data, ini bicara tentang angka. Ya, ini pergeseran penduduk di mana nih? Jawabannya ada nggak? Ada nggak jawabannya kira-kira? Apa jawabannya kira-kira? Jawabannya DPT fiktif. Ulang ya, ulang. Ini konkret. Apa bilangnya Kementerian Keuangan bilangnya? Terdapat sejumlah desa fiktif. Nah lo, desa fiktif nih. Kalau desa fiktif, penduduknya fiktif nggak? Fiktif. Kok dialokasikan anggaran? Gua tanya sama lo semua, lo percaya nih sama sistem? Lo sederhana aja logikanya. Kita nggak usah bicara dulu soal uang, ntar uangnya lain lagi nih. Ini hal ketiga yang gue bicarain sama lo. Dan 799 satu-satunya manusia yang menolak IMF dan nggak mau tangannya dibawa terhadap Bill Clinton dan Michael Kadamsiu, gua manusianya. Ini bukan dalam rangka berbangga diri, ini tidak dalam rangka ujub, ini tidak dalam rangka riya. Ini dalam rangka kulil haqqa walau kana murad. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina azabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini dan salam akal sehat. Bagaimana kabar pemirsa sekalian? Saya doakan semoga sehat selalu. Nekat banget. Itulah kata yang pantas disematkan untuk Dr. Iksanuddin Nursi ini. Bagaimana tidak pemirsa? Kritikannya sangat pedas terhadap pemerintahan saat ini. Kali ini, ia berani menyenggol dinasti Jokowi dan dosa-dosa Menteri Keuangan Republik Indonesia. Bahkan, beliau juga membongkar kecurangan pemilu yang terstruktur, sistematis, dan masif. Bukan hanya pemilu tahun ini saja pemirsa. Beliau membongkar bobroknya pemilu mulai dari tahun 2004. Seperti apa videonya? Kita simak bersama. Dan harap tonton sampai habis agar tidak gagal paham. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ada 5 hal yang ingin saya sampaikan dengan gercos. Sebenarnya kalau mundur ke belakang, saya mulai dari tahun 77. Tahun 77 ketika kita melihat, ini untuk mereka yang seusia dengan saya ingat banget, pemilu tahun 71 diundur, mestinya tahun 76 diundur menjadi tahun 77. Ingat ya? Kali ingat. Dari sana ternyata terjadi penyederhanaan partai politik. Nah, penyederhanaan ini dalam dimensi politik memang berbau tirani, berbau otoriter. Maka dikenalah 2 partai politik dan 1 Golkar. Saya yang baru kuliah saat itu, baru belajar politik, baru belajar jadi aktivis gitu. Kebetulan gaulnya sama tokoh-tokoh senior di Salemba, ngerti, diajarin bener gitu. Sikapnya satu, sikapnya waktu itu kalau kita nggak datang, suratnya dimanfaatin. Kalau kita datang, kita mesti ngapain? Coblos semua. Jadi sebenarnya gerakan coblos itu sudah muncul tahun 77. Itu digagas oleh teman-teman yang aktif di Salemba. Waktu itu UI masih di Salemba, belum pindah ke Depok. Senior-senior waktu itu di bawah pengaruh Rektor Mahar Marjono. Gerakan coblos semua pada 77 itu yang saya ulang-ulang sebenarnya sejak pemilu 2004. Saya ulang-ulang sejak 2004. Apa itu pemilu 2024 sampai dengan sekarang? Gerakan di mana ada kegagalan atau rusaknya sistem dan buruknya tokoh. Jadi kalau kita bilang gerakan coblos semua, sebenarnya 2 hal. Yang pertama, sistemnya salah, ya, ulang. Sistemnya salah, tokohnya buruk. Apa poinnya? Sistemnya nggak bisa menunjukkan kita bahwa dia menegakkan 4B. Baik, benar, bertanggung jawab, dan berani menegakkan keadilan. Itu sistem. Jadi sistem itu 4B. Dia harus baik, dia harus benar, dia harus bertanggung jawab, dia berani menegakkan keadilan. Bukan berani bela keluarga. Bukan bilang anaknya nebeng, hukum berlaku sama di depan semua. Anaknya boleh bilang nebeng, nebeng apaan kalau pakai dulan lo bilang nebeng? Otak lo di mana? Kan yang enggak aja gitu mikirnya. Itu artinya logika normatif konstitusional bahwa semua warga negara mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum dan pemerintahan. Argumen-argumen desepsi, argumen-argumen yang sesungguhnya palsu, itu menggambarkan bahwa sistem kalau sistem rusak pasti aktornya buruk.
Dan itu sudah berjalan selama satu generasi dari 2004 hingga 2024 kemarin. Nah, saya tadi review udah membuktikan dengan hukum. Saya ingin membuktikan dengan angka. Seperti biasa mainan saya di angka. Mari kita mulai dulu dengan perubahan jumlah penduduk dan jumlah pemilih tetap. Ulang ya. Logikanya adalah ini kan kalau pemilu kita pasti bicara 5 hal. Sistem pencoblosan, sistem pemungutan suara, dan bagaimana pencoblosnya, siapa penyelenggaranya, bagaimana badan resolusinya, dan kemudian sistem apa yang dipakai. Pasti 5 hal dalam pemilu. Saya ingin ringkas aja. Sejak 2004 sampai dengan 2024 tidak terjadi relasi yang sangat signifikan. This is talking about data, this is talking about number. Ini bicara tentang data, ini bicara tentang angka. Yang saya ambil dari 3 pihak. Saya ambil dari Kementerian Dalam Negeri, Dukcapil, satu ya. Saya ambil dari KPU, saya ambil dari BPS. Nah, ternyata ketika saya telusuri pertambahan penduduk sejak 2004, diikuti dengan pertambahan jumlah DPT, tidak terjadi hubungan yang signifikan. Dalam bahasa yang sederhana, secara akademik, peningkatan jumlah DPT atau penurunan jumlah DPT tidak bisa diterima secara akademik. Contoh. Pada 2004 ke 2009, gitu ya, jumlah penduduk meningkat 13.515.000. Tapi apa yang terjadi dengan jumlah DPT? Jumlah DPT saat itu meningkatnya 23.054.000. Hampir 2 kali lipatnya. Ini logika pemirsa. Nggak ketemu gitu. Lompat sekarang, lompat ke 2024. Jumlah pertambahan penduduk 14.194.000. Jumlah pertumbuhan pemilih 4.819.352. Nggak juga punya relasi. Nggak masuk akal nih angkanya. Ini pergeseran penduduk di mana nih? Jawabannya ada nggak? Ada nggak jawabannya kira-kira? Apa jawabannya kira-kira? Jawabannya DPT fiktif. Ulang ya, ulang. Ini konkret. Jawabannya adalah DPT fiktif. Apa yang dikatakan DPT fiktif? Karena orang-orang seluruh Indonesia diam tentang DPT fiktif, gua ngambil data resmi. Data resmi diambil dari mana? Di 2 tempat. Di Kementerian Keuangan dan Kementerian Sosial. Apa bilangnya Kementerian Keuangan? Bilangnya, terdapat sejumlah desa fiktif. Nah lo, desa fiktif nih. Kalau desa fiktif, penduduknya fiktif nggak? Fiktif. Kok dialokasikan anggaran? Pusing dulu. Nah, satu. Pindah kita ke sebelah, ke Kemensos. Kemensos bilang, terdapat penerima bansos fiktif. Nah, lo. Makin gila lagi penerima bansos fiktif. Pindah lagi ke KPK. KPK menyatakan, dengan penerima bansos fiktif, negara dirugikan sekitar 10 sampai dengan 11 triliun. Gua tanya sama lo semua, lo percaya nih sama nih sistem? Lo sederhana aja logikanya. Kita nggak usah bicara dulu soal uang, ntar uangnya lain lagi nih. Ini hal ketiga yang gue bicarain sama lo. Gue Betawi, jadi gue ngomongnya belum gue ya. Parah jadi, ini, parah. Kalau gue bilang ini kejadian begini, maka sesungguhnya ada yang bermasalah di dalamnya. Nah, kalau yang bermasalah itu intinya ada di mana? Mundur ke belakang. Jangan bilang langsung rejim dulu. Jangan rejim dulu bilangnya. 9799 Iksanuddin Nursi anggota DPR. 99 2001 Iksanuddin Nursi mundar mandir istana. Ini pengalaman pribadi nih. 9799 satu-satunya manusia yang menolak IMF dan nggak mau tangannya dibawa terhadap Bill Clinton dan Michael Kadamsiu, gua manusianya. Nah, Masya Allah, subhanallah, gue tidak sedang berbangga diri. Jujur, ini bukan dalam rangka berbangga diri, ini tidak dalam rangka ujub, ini tidak dalam rangka riya. Ini dalam rangka kulil haqqa walau kana murad. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka waqina azabannar. Jadi ada tuntunan agamanya bersikap begini. Apa poinnya? Lu ditaruh otak lu, harkat martabat lu di bawah ketiaknya, di bawah telapaknya IMF dan World Bank. Puncaknya adalah perubahan undang-undang dasar dari tahun 99 ke 2002. Paling gegap gempitanya adalah di pasal 6A ayat 2. Apa itu pasal 6A ayat 2? Presiden dan wakil presiden diusulkan oleh satu partai politik atau gabungan partai politik yang dipilih langsung dalam pemilihan umum. Sekarang gue tanya balik, dari rumusan kayak gini pertanyaan besarnya, emang partai politiknya benar? Gue tanya balik, benar jawabnya biar semangat. Emang partai politiknya benar? Kagak. Ilmu politik bilang partai politik sejak 2004 hingga sekarang menunjukkan kegagalan peranannya. Nah, kalau dia gagal dalam peranannya, kira-kira dia benar nggak dalam mendidik kadernya? Ya enggak lah. Apa indikatornya? Apa alat ukurnya? Dia ngusulin orang lain yang bukan dari kadernya. Itu artinya rusak sistem pendidikan kader. Itu artinya rusak sistem mobilitas vertikal.
lebih dahsyat lagi ketika partai politik bermuatan atau berjiwa dinasti keluarga. Itu tuh rusaknya. Karena itu tuh setiap pemilu gua bilang, tadi Bin dengan bangga nyebutin Vox Populi, Vox Day. Gua bilang bukan soal Vox Populinya kalau tulisan gua. Ada yang lagi belanja suara Tuhan. Ngerti maksudnya? Kan lo bilang suara rakyat suara Tuhan. Suara rakyatnya dibeli. Berarti yang dibeli suara siapa? Suara Tuhan. Pilkada kira-kira belanja suara Tuhan nggak? Emang bisa suara Tuhan dibeli? Lu ditipu lagi di situ. Lu sederhana logikanya. Ada logika yang nggak beres dalam sistem. Nah ya, sekarang kita pindah ke angka. Ini baru bicara sistem aja udah kayak gitu. Sekarang kita nanti yang ketiga, yang keempat, kelima baru kita bicara tokoh ya. Rahma minta maaf sebentar. Ini cuma bicara angka untuk membuktikan bahwa sejak 2004 hingga sekarang yang terjadi adalah penghisapan dan pemiskinan struktural lewat sistem politik. Kalau nggak percaya minta datanya, mau gue boleh ya, gue kasih.